Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum kita berdoa, akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Tolong duduknya rapi terlebih dulu. Meja yang kurang bagus-baguskan. Bila ada tempat sampah, ya, ambil sampahnya terlebih dulu. Sudah? Sudah, baik. Siapkan doanya, ketua kelas. Siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah berdoa, kita lanjutkan dengan bacaan Quran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Baiklah, sekarang Bapak mencek kehadiran Ananda pada siang hari ini. Ya, apakah ketua hadir teman Anda semuanya? Hadir semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik Ananda, pelajaran kita hari ini adalah modul ajar P5 PPRA SMA SMK materi gaya hidup berkelanjutan oleh Bapak mahasiswa PPG Daljab Bek 2 LPTK Win Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Itu pembelajaran hari ini, siang ini, supaya kita fokus ya, maka kita adakan semacam ice breaking, menguji semangatnya Nanda. Bapak, coba Bapak lihat telunjuk Bapak ini. Telunjuk Bapak ini akan mengukir angka sampai 10. Ya. Ya, coba. Satu. Nanti ikuti ya. Ikuti satu bersama. 2, 3. Sekarang telunjuk ini ganti dengan tubuh Ananda. Coba berdiri. Coba berdiri, yuk. Berdiri, samping boleh juga. Nah, kita mulai ya. Ingat, telunjuk ganti dengan kita berdiri tubuhnya. Bayangkan huruf 1 sampai 10 dengan gerakannya, oke? Siap? Baik. Mulai. 1, 2. Udah selesai. Alhamdulillah. Baik. Semoga dengan speaking ini Anda betul-betul fokus pembelajaran siang pada hari ini. Baiklah Anda. Untuk pelajaran hari ini, Pak ingin bertanya kepada Ananda, pernahkah Ananda melihat seseorang yang peduli terhadap lingkungannya sendiri? Ya. Baik di rumahnya, lingkungan permainannya, kemudian sering orang tersebut memisahkan sampah dari tempat tinggalnya. Ya, sehingga tempat tinggalnya itu bersih sekali. Ya. Ya.
Apakah Ananda pernah melihatnya dan bagaimana perasaan Ananda melihat orang tersebut bersih lingkungannya dengan sendiri, diambilnya sampah, dibuang tempat para sampahnya itu. Bagaimana perasaan Anda? Silakan. Saya pernah melihat orang yang peduli terhadap lingkungan di sekitar tinggalnya, seperti seseorang yang menanam pohon di taman atau membersihkan sampah di tepi jalan. Saya juga pernah melihat seseorang membuang sampah pada tempatnya di tempat umum. Ketika melihat hal tersebut, saya merasa senang dan bangga karena tindakan mereka menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hal ini memberikan contoh yang baik dan menginspirasi saya untuk ikut menjaga kebersihan serta bertanggung jawab. Nah, beri aplaus kepada teman kita. Semangat ya, luar biasa. Memang apa yang diungkapkan oleh teman Anda tadi itu, ya, semacam orang yang gigih semangatnya untuk demi kebersihan lingkungannya. Sampah-sampah di sekelilingannya dipisahkan, ya, dibuang kepada tempat sampahnya. Baiklah Nanda. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita, ya. Siapa Ananda yang bisa menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang ada di depan? Nah, silakan. Ya. Tujuan pembelajaran kita dari ini serta didik mampu memperhatikan perilaku lingkungan berbasis menjadi lingkungan seperti menjaga sampah, mengurangi penggunaan plastik, dan membuat produk ramah lingkungan. Iya. Itulah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, ya. Nah, kemudian melihat tujuan pembelajaran kita tadi, maka kita harus bersegera untuk, ya, bagaimana kita gaya hidup kita berkelanjutan, ya, membersihkan dan peduli terhadap lingkungan. Nah, dengan cara apa pengelolaan sampah dengan 3R, 3 cara itu, 3R itu redup, mengurangi, R yang kedua menggunakan kembali, R yang ketiga adalah daur ulang. Nah, ini dengan 3R. Ya, mudah-mudahan dengan 3R ini terciptalah semangat kita untuk peduli kepada lingkungan. Nah, Pak ingin menjelaskan, ya, pengelolaan sampah dengan 3R ini. Yang pertama, mengurangi atau redup, ya. Apa maksudnya? Mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan cara meminimalkan penggunaan bahan yang berpotensi menjadi limbah. Contoh, membawa tas belanja sendiri untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, jadi kita tidak bawa kantong plastik ke sini, ya, bawa tas. Ya. Yang kedua, reuse atau menggunakan kembali. Maksudnya memanfaatkan kembali barang yang masih layak digunakan untuk mengurangi kebutuhan membeli barang baru. Contohnya, menggunakan botol kaca sebagai wadah penyimpanan. Apa dampak sampah jika kita tidak peduli terhadap lingkungan? Maka akan dua tempatnya. Pertama, terhadap lingkungan jelek, ya, kalau kita tidak peduli dengan sampah. Kesehatan juga jelek. Nah, pertama dampak terhadap lingkungan, sampah itu, ya, satu, merkuri pencemaran air, ya, sampah mencemari sungai dan laut, merusak kehidupan air. Yang kedua dampaknya gangguan pernapasan, asap sampah menyebabkan asma dan bronkitis, ya, sak napasnya karena asap, ya. Yang ketiga, keracunan. Sampah mencemari air dan menyebabkan sakit perut. Ya kan? Kalau air yang kita minum lalu kurang bersih karena sampah tadi itu, maka kita sakit perut. Yang keempat dampaknya terhadap kesehatan adalah iritasi kulit. Kulit kita, ya, kontak langsung dengan sampah berbahaya, memicu infeksi. Jadi sampah segala-galanya, ya, mengundang penyakit kita, termasuk yang keempat tadi iritasi kulit kita. Bisa kulit kita melepuh, tidak berkerut, ya, berkerut, tidak mulus lagi itu karena sampah tadi.
Orang yang peduli dengan sampah, maka kesehatan kita bagus. Ya, lingkungan kita menjadi baik. Coba silakan. Ada yang bertanya? Ada? Gaya hidup berkelanjutan? Ya, silakan. Kuat-kuat suaranya. Iya, siapa lagi? Iya, silakan. Ada lagi? Habis? Ada lagi satu. Iya. Nah, baik, tepuk tangan. Ya, terima kasih ya. Ya. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat sebuah video, ya, video film pendek tentang dampak pencemaran lingkungan akibat sampah. Ya, Bapak putar dulu. Setelah melihat dan menonton film pendek ini, Ananda segera nanti membagi kelompok untuk dibagikan LKPD-nya dan mengerjakan tugas per kelompoknya, ya. Bisa kan? Baik, kita lihat dulu videonya. Telah menyaksikan video pendek atau film pendek tentang apa tadi itu? Sampah ya. Jika sampah tidak kita kelola, tidak peduli, maka akibatnya sangat fatal. Oleh sebab itu, ya, Ananda sekarang mempraktekkan, ya, menggunakan salah satu sampah, yaitunya botol plastik, ya. Botol plastik yang kita akan coba memanfaatkan menjadi pot bunga nanti. Nah, lembaran kerja peserta didik LKPD ya P5, bagaimana cara memanfaatkan limbah botol ya bekas menjadi pot bunga dengan desain kreatif. Nah, kalau alat-alatnya sudah dapat tulis di sini. Ada botol minuman bekas ya, gunting, buah membersihkannya, lem, tanah atau bibit tanaman. Nah, hiasan kalau memang ada kita bisa nanti menghias yang limbah tadi itu, minum botol kita itu kita hias baik-baik. Silakan sekarang bagi kelompok, ya. Kelompok kita jadikan 5 kelompok. Bisa? Kita buat kelompok 5 dulu, Bapak bagikanlah LKPD, kita kerjakan, kita olah, ya. Baru setelah itu kita cari tanah dan kita tanam bibitnya. Baru kita presentasikan ke depan. Siap? Baik, silakanlah. Ayo semangat. Ya, semangat ya. Bikin kelompok 5. Ya, silakan. Ayo. Ya, kemudian meja itu diadu. Kita keluar dari tengah dulu. Keluar ke tengah dulu. Silakan. Silakan bergerak. Nah, dipotong. Potong, buang. Lalu ini dilubangi. Cet. Nah, lubang. Kemudian ini diambil putar, dibuka gitu. Masukkan ke sini. Yang lubang tadi udah tutup. Nah, jadi deh. Nah, ini. Ya, silakan. Nah, yuk.
Hati-hati. Nah, siapa yang udah bisa? Ini buatmu aja. Ambil. Udah selesai berarti ya. Iya. Perbagus lagi, perbagus. Udah habis? Ini satu lagi. Nah, hati-hati. Ini tangan beko. Kan ya kan? Dari bawah setik kan? Lupa. Tuh. Halo. Tuh banyak tuh aqua tuh, ambil tuh. Nah. Jalan ya. Ayo. Tuh masih. Nah, tuh banyak. Habis semuanya. Nah, masukkan. Nah, yang organik yang bedakan yang plastik sebelah suok. Kanan. Nah, yuk, langsung. Nah, yang kiri daun-daunan, ayo. Iya, tuh kanan tuh, plastik. Nah, plastik kanan, mulai. Plastik kanan. Plastik kanan ya, daun-daun di kiri. Dah, yuk. Salihlah kamera sekete. Senyum ke. Alah. Iya. Yang sudah ambil tanah lagi langsung. Ini tanahnya di atas kita. Lah, langsung masukkan pada step berikut dicuci tangan. Jangan banyak-banyak mana? Jangan banyak-banyak. Ah, kan? Punya pantai kan? Lelok. Lah, banyak-banyak nah. Lah, stop. Nah, stop. Lah, ke atas kita lagi. Menjadi ketiga akan menjelaskan manfaat ini kepada doa. 1. Melancarkan pencernaan. 2. Mengatur tekanan darah tinggi. 3. Mencegah kanker, mencegah penyakit jantung, meningkatkan kekebalan tubuh, membersihkan darah, dan memperkuat tulang. Silakan pertanyaan masalah jeruk. Mana jeruknya? Ah, itu di depan. Seandainya dia berbuah, jeruk, wah luar biasa harumnya. Ya. Silakan pertanyaan. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok kuat suaranya? Saya ingin bertanya, apa vitamin yang terkandung dalam jeruk? Kandungan vitamin dalam buah jeruk adalah vitamin C. Dapat membantu seseorang menjaga kesehatan kulitnya. Mana jeruknya? Kok belum ada buahnya? Seandainya dia berbuah, jeruk itu dapat membantu tubuh kita menjadi sehat, terjauh dari penyakit. Ya, jeruk bisa juga termasuk membersihkan cucian piring ya kan? Macam-macam, banyak manfaatnya, luar biasa. Tepuk tangan. Baik, sudah selesai diskusi. Mari kita beri refleksi, ya, mengulang dan menyimpulkan siapa yang bisa merefleksi, ya, merefleksi kegiatan kita gaya hidup berkelanjutan ini, terutama lebih pada apa yang peduli terhadap lingkungan kita. Melihat apa tadi diskusi kita sangat luar biasa ya. Tadi ada penanaman mangga, apa manfaat mangga luar biasa, jeruk, nangka, asam dan lain sebagainya. Memang ini harus berkelanjutan, tidak boleh kita sepelekan karena ini butuh. Siapa yang tidak butuh buah-buahan ini? Yang kita tanam butuh semua. Tanpa ada buah-buahan, ya penyakit akan menyerang kita. Kata Pak Dokter, kamu sakitnya kurang buah-buahan. Maka buah-buahan ini penunjang untuk tubuh kita. Yuk, silakan. Siapa Ananda yang bisa merefleksi ya kegiatan kita pada siang hari ini? Silakan, Ani. Ayo, tepuk tangan. Luar biasa ya. Sudah bisa. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Ya, silakan. Masih di kelompok ini.
Iya, luar biasa. Tepuk tangan. Ya, sudah azan juga ya. Baik, karena azan sudah berkumandang, kita singkatkan saja lagi mana Bapak menyimpulkan dan menambah, menguatkan dari hasil perdiskusi kita yang mana limbah-limbah ya, seperti yang sudah ditayangkan video kita tadi, banyak sampah-sampah yang bertebaran itu adalah tindakan kita. Kita harus peduli terhadap sampah. Kalau bisa sampah itu kita apa lagi? Kita apakan namanya? Kita kelola, kita olah. Bahkan diskusi kita tadi sudah mengolah sampah botol aqua menjadi pot bunga dan bisa kita tanam tumbuh-tumbuhan. Insya Allah tumbuh-tumbuhan itu menjadi bibit dan membantu pencernaan kita semua. Ya. Kemudian kalau sudah terjadi hal demikian, maka sampah-sampah itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi kita terjangkit penyakit karena sudah bersih. Ya, Allah juga ya suka yang bersih-bersih dan tidak suka pada yang kotor-kotor. Ya kan? Ya. An-nazafatul minal iman, kata Rasulullah SAW. Apa? Kebersihan itu separuh bagian iman. Jadi siapa yang bersih-bersih, maka dia sudah beriman loh, sudah memiliki iman separuh lagi kita terus tingkatkan kebersihan untuk selanjutnya. Nah, inilah tambahan dari Bapak. Mudah-mudahan ya tindak lanjutnya kita pertahankan ya selagi bisa limbah-limbah yang kita manfaatkan. Jangan suka membeli barang yang berplastik ya, karena plastik itu lama untuk hancurnya ya, terbawa kepada tanah pun tidak bagus. Nah, jadi sampah plastik itu kita kumpulkan, kita olah menjadi barang-barang yang berguna. Baiklah, ini saja pelajaran modul P5 kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan berkah dan kita mendapatkan ilmu dari pelajaran ini. Baik, kita tutup pelajaran kita dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dari Bapak. Bapak harus keluar dari lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Ya Bapak, saya ini masih mahasiswa PPG tahun 2024 UIN Muhammad Jamil Condet ini. Dalam hal ini Pak, ada program pembelajaran tentang P5 Pak. Nah, tema sekarang yang saya sampaikan ke Bapak adalah gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Jadi saya saran kepada Bapak, bagaimana cara Bapak tentang P5 yang saya kerjakan di sekolah kita. P5 itu kan penguatan karakter ya Pak. Yang dalam artinya salah satu temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Namanya gaya hidup berkelanjutannya adalah pola hidup yang ramah lingkungan. Yang membuat kerusakan terhadap lingkungan.
kemudian di sini dan kita sertifikat yang baru dikurangi dan mencari ini pas kita akan sebetulnya KI ya PAI. kita tunjukkan kesadaran kita bagaimana dia bertakwa kepada Allah dan bagaimana dia menjaga kebersihan diri dan tidak tergoyah-goyah. tidak bergoyang, kemudian memanfaatkan barang-barang yang bekas itu secara optimal, tidak merusak dan bersifat sembarangan dan ulang. Terima kasih Bapak telah memberikan saran dan sehingga nanti P5 yang saya ucapkan di sekolah hari ini terwujud Pak ya. Tadi dengan Allah itu suka bersih dan kita bersihkan lingkungan dan memanfaatkan sampah-sampah yang bisa selebih bisa dimanfaatkan sampah seperti Pak ya. Barangkali itu saja Pak. Terima kasih saran Bapak dan insya Allah ini kita terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyebabkan banjir adalah sampah tersebut ya. Apabila pandai mengelolanya dan bisa menyelesaikan